wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 5, subtema 1. Tema 5 yakni pahlawanku dan subtema 1 perjuangan para pahlawanku. Pembelajaran ke-1. Dengan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat mencapai tujuan, yakni menerapkan sikap kepahlawanan, menceritakan kembali isi teks Raja Purnawarman dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, mengidentifikasi peninggalan sejarah masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya. Lalu yang terakhir, membuat laporan tentang sifat-sifat cahaya. Gimana anak-anak, apakah sudah pada semangat belajarnya? Agar lebih semangat lagi, bagaimana kita ice breaking dulu. Mari ikuti Ibu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Digulung-gulung, tertawa lagi, hihi. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Apa sih pendapat kalian tentang gambar tersebut? Betul sekali, gambar tersebut menggambarkan anak yang membantu kakek menyeberang jalan. Menurut kalian, ada nggak sih sikap kepahlawanan yang ada pada gambar tersebut? Betul sekali, sikap kepahlawanan kita dapat dari gambar tersebut adalah kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Baik, sekarang Ibu minta kalian untuk membaca dalam hati teks Raja Purnawarman di buku tema 5. Kemudian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri di buku. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciareteun. Baik anak-anak, perlu Ibu beritahu bahwasanya peninggalan bersejarah itu tidak hanya benda dari kerajaan Islam, Hindu maupun Buddha, itu juga mewariskan sikap-sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh, seperti menolong orang lain, gitu ya murid-murid. Baiklah, karena kegiatan selanjutnya adalah percobaan
Ibu minta per kelompok untuk menyiapkan barang-barang yang telah Ibu infokan di pertemuan sebelumnya. Baik, sebelum dimulainya percobaan, bagaimana kita membuat kesepakatan dulu untuk saling berkontribusi dan tidak mengacau kelompok lain, agar percobaan ini lancar dan semua siswa paham. Baik, kalau begitu bisa dimulai percobaannya. Lakukanlah sesuai prosedur yang sudah ada di buku ya. Kemudian tuliskanlah hasil percobaan dari berkelompok itu sesuai dengan tabel yang sudah disediakan di buku tema 5. Adapun barang-barang yang perlu dipersiapkan: lilin, senter, kardus, gunting, korek, segelas air, dan pulpen. Percobaan yang pertama mengidentifikasi bahwa sifat cahaya adalah merambat lurus. Yang kedua, yakni cahaya dapat menembus benda bening. Lalu, percobaan yang ketiga, yakni cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi sifat cahaya dapat dibiaskan. Alhamdulillah sudah semua ya murid-murid. Good job. Nah, jadi dari percobaan tersebut kita dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Baik anak-anak, sampai sini ada yang masih ingat pembelajaran kita hari ini ngapain aja sih? Betul sekali, good job. Hari ini kita menerapkan sikap-sikap kepahlawanan, juga membaca cerita Raja Purnawarman, kemudian menuliskan dengan bahasa sendiri di buku tulis masing-masing. Lalu kita juga belajar tentang bahwa peninggalan bersejarah itu tidak hanya benda, tetapi juga nilai-nilai atau sikap-sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir kita juga melakukan percobaan untuk mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita harus saling tolong-menolong seperti yang dilakukan raja-raja terdahulu. Raja-raja dari kerajaan Islam, Hindu, dan Buddha, agar terjalinnya rasa kesatuan dan persatuan yang menjadikan hidup kita aman, damai, dan tentram. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu atau ada yang ingin berpendapat? Ibu persilakan. Kalau tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan disiplin. Ibu harap kalian tetap terus semangat belajar, karena dengan itulah masa depan yang cerah insya Allah akan menanti kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.